Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra wa ma as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan, kesehatan, iman, sehingga walaupun kita banyak kekurangan, walaupun dengan banyaknya dosa yang kita miliki, Dia Allah masih mengizinkan kita untuk duduk di majelis para malaikat. Dia Allah masih memberi anugerah untuk sholat. Nabi SAW mengibaratkan, memisalkan sholat seperti sungai yang jernih, yang deras. Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin yajri ala babi ahadikum yaghtasilu fihi khamsa marrat kulla yawm ayabqa min daranihi syai'. Nabi bilang salat 5 waktu itu seperti sungai yang deras, yang jernih. Salah seorang kalian mandi di dalam sungai itu 5 kali sehari. Menurut kalian masih ada apa enggak kotoran pada badan orang yang mandi 5 kali sehari? Begitu pula dengan sholat kita. Dia Allah memberikan karunia kita untuk bisa sholat agar dosa kita ini bersih, Pak. Dulu itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau membangunkan, memperingatkan untuk sholat, bahasanya itu dibuka sekalian Pak. Nah, gitu. Jadi barokahnya sempurna gitu. Bahasanya beliau itu mengejutkan. Jadi beliau nggak pakai bahasa ayo sholat, udah datang waktunya, enggak. Bahasanya agak radikal. Kalau bahasa zaman sekarang ini dibilangnya radikal. Kata beliau, atfi'u narakumul lati awqatumuha. Ayo padamkan api-api yang sudah kalian nyalakan. Api-api dosa, api-api maksiat, padamkan dengan sholat. Kumu fa'atfi'uha. Bangkit, padamkan api itu. Sepanjang waktu, sepanjang detik, menit. Kita ini suka terlibat dengan dosa sadar atau tidak sadar. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, dosa-dosa itu ibarat api, Pak. Maka kalau ada orang, kalau Syekhuna, Syekh Nuruddin, kalau kita punya anak kejebak di dalam rumah yang kebakaran, gimana cara banguninnya, Pak? Lagi tidur anaknya, bagaimana kita bangunkan? Pasti nggak mau bangun juga, tarik. Mestinya begitu kita ketika bangunin anak sholat. Karena api dunia itu nggak ada apa-apanya. Api akhirat ini lama dan sangat panas, jauh ribuan kali lipat daripada api dunia. Kalau kita sayangnya sama anak, sama istri untuk perkara menyelamatkan mereka dari api dunia yang nggak ada apa-apanya ini, bagaimana kita untuk menyelamatkan mereka dari api yang lebih jauh lebih besar? Nah, Sayyidina Abu Bakar itu menggunakan bahasa api radhiyallahu anhu. Jadi beliau suruh kita untuk memastikan bahwa sholat ini ibarat kita terjebak dengan api. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sholat bukan hanya dengan wahyu. Allah berkali-kali katakan aqimus shalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang soleh, orang-orang beriman itu pasti menegakkan sholat. Terus kemudian Allah pakai bahasa perintah, tapi sebelum daripada perintah, Allah Subhanahu wa taala justru malah memerintahkan sholat dengan Isra wal Mi'raj langsung, gak pakai perantara, untuk memberi kesan besarnya ini sholat. Maka perkara yang besar di sisi Allah kita usahakan untuk besar dalam hati kita.
Tujuan kita dihidupkan untuk sholat, Pak. Ini tujuan hidup. Maksud tujuan kita ya sholat. Maka sholat ini agar benar, pertama itu hal-hal yang wajib. Jadi nggak bisa enggak. Kalau untuk sunnah-sunnahnya itu nanti tambahannya. Setelah memastikan dulu sholat kita benar. Jangan sampai seperti sahabat Nabi ada yang sholat terus kemudian sholatnya itu asal, sampai berkali-kali sama Nabi suruh sholat. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu belum sholat. Padahal udah sholat. Dia merasa udah sholat, tapi menurut kacamata Nabi belum sholat. Nah ini bahaya ini. Merasa beramal soleh, padahal di sisi Allah gak ada amalnya. Ini hati-hati sekali. Ya, diulang lagi diajarkan sama Nabi. Setelah udah 3 kali nyerah, saya nggak bisa lam uhsin ghaira hadih. Saya nggak bisa sholat kecuali ya ini. Nabi saya biasa sholat ya kayak gini. Baru Nabi ajarkan ini sholat itu. Caranya yang bagaimana? Ternyata kurangnya di tumak nina doang, Pak. Tumak nina itu kan cuman berhenti sejenak, tenang. Cuman kurang itu aja. Apalagi kalau kurang Fatihahnya. Apalagi kalau kurang gerakannya. Ini cuma tumakninah tok itu loh. Berapa detik sih paling tumakninah itu? Subhanallah tuh kira-kira berapa detik, Pak? Berhenti sejenak syukur subhanallah. Berapa detik kira-kira, Pak? 1 detik kan? Kumpul sujud ruku ya. Yang ada tumakninah itu ruku, i'tidal, sujud 2 kali sama duduk di antara 2 sujud 5. 5 kali 1 detik kan cuma 5 detik, Pak. Kali 4 rakaat berarti cuma 20 detik. Kekurangannya cuma 20 detik padahal. Kalau Allah sholatnya 4 rakaat, kalau sholatnya cuma 2 rakaat, berarti cuma 10 detik, Pak. Tapi 10 detik keliru, salah, hilang semua sholat itu. Ini yang kita khawatirkan dari sholat-sholat kita itu ya seperti itu. Dengan banyaknya fadilah dan keutamaan sholat, maka ini semestinya menjadi barometer bagaimana sholat saya diterima. Karena Allah itu nggak minta banyak saja, bukan. Allah tuh nggak hanya minta banyak, yang lebih penting itu ayyukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, amal yang paling benar, bukan hanya aksaru amala. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau bilang, kami ini biqabulil amal ahammu alaina ahammu. Kami ini dengan diterima amal tuh lebih pusing, lebih risau dibandingkan dengan min iksaril amal. Lebih penting kami memikirkan untuk amal itu diterima daripada memperbanyak amal. Gitu jelas kira-kira, Pak. Ya, amal banyak bagus, tapi yang lebih bagus lagi adalah diterimanya ini. Maka sekarang kita berusaha dari apa yang dijelaskan Allah dan Rasulnya, disimpulkan oleh para alim ulama. Oh, ini yang wajib-wajib. Kalau nggak ada ini, sholatnya nggak sah. Ini yang sunnah-sunnah. Kalau nggak ada ini, berarti sholatnya nggak sempurna. Gitu, Pak ya. Jadi kita sebelum masuk nanti yang sunnah-sunnah, kita masuk dulu yang wajib-wajib. Ya, yang pertama, sholat itu yang dimaksud ini sholat 5 waktu tentunya. Syarat wajib kalau terpenuhi semua, sholatnya itu wajib. Kalau ada syarat nggak terpenuhi, sholat 5 waktu jadi tidak wajib. Yang pertama Islam, kecuali murtad. Orang non muslim tidak wajib sholat kalau muslimnya asli, kalau kafirnya asli. Dari awal memang non muslim, maka ketika dia masuk Islam, tidak ada kewajiban untuk membayar hutang sholat sebelumnya. Karena memang asalnya tidak wajib. Ketika dia masuk Islam, pokoknya dia bersih seperti bayi baru dilahirkan. Kalah kita kadang-kadang, Pak. Tapi kalau orang murtad, beda cerita. Sudah pernah masuk Islam, kemudian keluar agama Islam, naudzubillah min dzalik, masuk lagi, maka zaman selama dia kafir itu wajib diqodho sholatnya, puasanya, zakatnya. Semua kewajiban itu tetap wajib diqodho. Jadi kalau murtadnya 10 tahun, ya 10 tahun. Ini satu ya, Islam. 2, baligh.
Ini pengertian karena ini untuk betul-betul basic, maka dijelaskan bagaimana tanda-tanda balik. Sempurna 15 tahun Hijriah, baik dia mimpi nggak mimpi, kalau udah 15 tahun wajib sholat. Kemudian yang kedua keluar mani minimal 9 tahun. Berarti kalau ada laki-laki itu perempuan Pak, keluar mani itu bisa terjadi juga sama perempuan. Jangan salah ya Pak ya. Sampai ada sahabat Nabi kok aneh, Nabi emang bisa perempuan itu keluar mani loh. Kata Nabi, min aina yakunu syabah. Kalau perempuan nggak keluar mani terus anaknya mirip sama ibu dari mana? Katanya gitu, kata Nabi gitu. Jadi ada itu mani itu ada untuk laki perempuan. Nah minimal keluarnya 9 tahun. Kalau ada anak sebelum 9 tahun keluar mani belum balik. Ingat ya Pak ya. Jadi patokannya bukan keluar maninya juga, bukan hanya keluar maninya, keluar mani setelah 9 tahun Hijriah. Kemudian haid, ini untuk perempuan saja. 3, berakal. Selama masih ada akal, mau dia disebut dalam keadaan pingsan, mau dia dalam keadaan koma, kalau memang dianggap dia masih ada akal. Akal tuh gini, yang tahu berarti dia sendiri Pak. Dia masih faham dengan omongan orang yang di sekitar, ini namanya akal. Tanda akal itu dia masih faham dengan omongan orang yang di sekitarnya. Dia nggak bisa buka mata, semuanya lemes, tapi orang di sampingnya ngomong tuh dia dengar. Nah ini tetap wajib sholat. Yang kayak gini wajib sholat. Jadi nggak ada ceritanya orang sakit kok nggak sholat. Ini Allahu Akbar. Ini banyak sekali Pak yang dikhawatirkan kalau nggak sembuh lebih parah. Seudahnya sakit nggak sholat lama, terus nanti gini keluarga mayit, tas saya bayarin fidyah. Nggak ada sholat fidyah itu. Jangan salah Pak. Kalau ikut mazhab Syafi'i nggak ada yang namanya fidyah sholat tuh nggak ada. Enak banget kalau gitu. Enak orang kaya aja berarti. Nggak usah sholat nanti bayar fidyah. Jadi meremehkan sholat nantinya. Makanya kalau dalam kitab fikih Syafi'i itu nggak ada fidyah sholat tuh nggak ada. Nah, terus kemudian berakal. 4. Suci dari haid dan nifas. Selama haid enggak wajib sholat, selama nifas enggak wajib sholat. Tapi kalau, nah penting ini, kalau saat ini akan dibahas sebenarnya di bawahnya, ada perempuan Pak, ketika dia masuk maghrib nunda sholat. Mungkin apa dulu, mungkin dia masak dulu, mungkin nonton dulu, macam-macam orang perempuan ya. Sampai tiba-tiba kira-kira jam, kan masuk maghrib jam 6, jam 6:20 keluar darah haid. Penting nih, ini penting ini, kasih tahu sama istrinya, sama anak perempuannya, sama adiknya, sama ibunya kalau ibunya belum tahu. Dulu saya belajar gini langsung pas pulang pesantren itu ngasih tahu, Bu gimana sholatnya kayak gitu. Karena pasti banyak orang awam yang nggak paham. Kalau masuk waktu sholat bisa langsung sholat tapi ditunda, nggak dosa memang. Menundanya tuh nggak dosa. Selama nggak sampai keluar waktu kan nggak dosa Pak ya. Ternyata keburu haid, maka nanti setelah suci waktu maghrib yang sekarang ini wajib diqadha karena sudah mengenai waktu wajib sholat. Kira-kira jelas nggak Pak ini? Sama kayak orang gila. Sama ini, sama kasusnya sama. Waktu masuk maghrib dia masih main game. Jam 6:20 gila. Ini kan bisa aja kan? Gara-gara game jadi gila kan bisa aja nih Pak kan? Gara-gara handphone jadi gila. Diputusin pacar tiba gila. Kan orang gila wajib sholat nggak? Enggak kan? Rufi al-qalam an thalas. Kata Nabi nggak dicatat itu amalannya. 3 orang gila, anak kecil sama orang yang lagi tidur, nggak dicatat amalan dosanya tuh nggak dicatat, nggak ada kewajiban. Tapi karena dia sudah mendapati waktu sholat nggak langsung sholat, maka nanti kalau waras, tunggu tuh berapa tahun nggak tahu berapa lama kan? Kalau sembuh, ini sholat maghrib yang sekarang wajib diulang. Nah ini tolong disampaikan ini kepada para orang gila ya Pak ya. Jadi orang gila sebelumnya gimana ya, sama-sama gila itu Mbak kalau misalnya. Terus jadi ini penting seperti itu. Nah sekarang saya bicara sebaliknya. Wanita haid sampai tadi misalnya haid ya, sampai sekarang dia bersihnya di waktu maghrib, maka dia wajib mengqadha sholat maghrib. Nanti isya pasti udah sholat karena udah suci.
Ya, selama masih ketemu waktu maghrib, walaupun hanya beberapa menit yang sekiranya dia sudah mencukupi bisa melakukan 1 rakaat, maghribnya wajib diqadha. Misalnya tadi, isya 1 menit lagi Pak, pas haidnya berhenti. Kalau tadi masalah yang pertama, kosong, suci, nunda sholat, haid. Kalau sekarang kebalikan. Haid. Pas udah mau masuk waktu isya, 1 menit lagi, 2 menit lagi sholat isya masuk, azan, berhenti haidnya. Maka maghribnya diqadha nggak? Diqadha. Karena masih kedapatan ini. Bahkan kalau dalam kitab fikih lebih ekstrim lagi. Kalau seandainya berhenti haidnya sebelum subuh nih Pak, berarti isya diqadha karena dapat masih waktu isya, walaupun beberapa menit doang sebelum subuh, tapi udah berhenti. Isya wajib diqadha dan maghrib wajib diqadha juga. Jangan salah ini, kasih tahu sama ibu-ibunya ini. Dan maghrib. Begitu juga dengan zuhur asar, sama kasusnya. Haid, suci zuhur, ya zuhur aja, nanti asar di waktunya kan suci. Tapi kalau haid, zuhur lewat masih haid, asar masih haid, pas udah mau masuk waktu maghrib berhenti itu haid atau nifas, keburu maghrib, misalnya lagi mandi maghrib, wajib sholat asar nggak? Wajib ya? Wajib. Dan sholat zuhur. Gitu ini gitu katanya. Kalau kita fikir itu begitu. Karena alasannya sholat zuhur dan asar itu bisa dijamak. Nah maka ini wajib diqadha juga. Asar wajib dan zuhurnya juga. Tapi kalau tadi sebelum isya berhenti darah, waktu maghrib berhenti darah, suci, maka dia hanya wajib maghrib aja, asar enggak. Karena maghrib dan asar enggak ada jamak maghrib asar Pak. Jangan salah ini, jangan sembarangan jamak-jamak aja ya kan. Jamak asar sama maghrib tuh enggak ada, itu mah kesiangan namanya. Coba ya. Jadi maghrib sama isya tuh pasangan. Zuhur sama asar itu pasangan. Jadi maghrib sama asar nggak ada. Jadi sehingga hanya wajib maghrib aja. Sama kayak orang gila tadi. Pas dia warasnya pas dikit lagi mau adzan isya. Waras sembuh. Alhamdulillah kata orang gila. Terus keburu isya. Wajib sholat maghrib nggak? Wajib. Adzan sebelum adzan subuh sembuh. Tapi masih dapat waktu isya nih. Berarti kan waktu isya kan sampai subuh, sampai adzan subuh. Sebelum subuh beberapa menit sembuh. Wajib sholat apa? Isya dan maghrib. Kasusnya sama kayak haid tadi. Jelas ya Pak? Intinya kalau masih mendapatkan waktu maghrib, isya, maghrib juga wajib diqadha. Kalau masih mendapati waktu asar, zuhurnya juga wajib diqadha juga, asar dan zuhur. Kira-kira bisa dipaham. Kalau bapak paham, ibunya bisa paham. Kalau bapaknya dari sekarang udah nggak paham, jangan harap ibunya bisa paham. Lah saya aja baru paham begitu katanya tadi kan. Nah, ini perlu disampaikan ini ke ibu-ibunya ini kan. Potong aja ini videonya. Kalau bapak malas jelasin, potong lihat aja nama lihat nih. Menit sekian misalnya gitu ya. Itu suci dari haid dan nifas. Jadi selama masa haid dan nifas tidak wajib sholat, artinya tidak wajib diqadha. Tapi kalau puasa wajib diqadha, wajib dibayar kalau puasa ya. 5. Telah sampai dakwah Islam. Nah, ini juga sama. Berarti kalau ada orang ini pedalaman sana misalnya, sama sekali nggak tahu tentang Islam, nggak tahu tentang sholat, maka belum wajib sholat. Karena emang nggak tahu, gimana tahunya orang dia wajib, dan Allah nggak mungkin zolim. La yukallifullahu nafsan illa usaha wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus dulu rasul. Rasul itu nggak mesti rasul nabi, bukan. Ya jamaah-jamaah dakwah ini ya pengganti rasul. Mereka yang menjadi wakil-wakilnya Nabi SAW. Kalau udah sampai dakwah kepada mereka, baru ada syariat. Kalau belum ada dakwah, gimana bisa disyariati gitu ya? Nggak tahu, nggak ngerti. Yang keenam, tidak lahir, ini syarat wajib ya Pak ya, tidak lahir dalam keadaan buta dan tuli sekaligus. Pas lahir, ini sama sekali nggak pernah lihat dunia.
Baru lahir, udahnya buta, tuli pula. Paham ya Pak? Wajib sholat nggak? Nggak wajib. Gimana ngasih taunya Pak? Iya kan tuli ya salahnya. Udah tuli, buta lagi kan. Ini biasanya kalau orang buta malah kupingnya tajam. Atau sebaliknya, kalau kupingnya tajam matanya kalau kupingnya tuli matanya yang tajam. Biasanya begitu. Tapi kalaulah ada yang dari lahir sudah buta dan tuli, maka dia nggak wajib sholat karena nggak ada cara untuk menyampaikan sholatnya kepada dia. Jelas ya Pak ya? Beda halnya kalau buta tulinya udah gede, udah ngerti sholat, sempet ngerti sholat, terus buta dan tuli, wajib sholat nggak? Wajib, karena udah tahu tentang sholat. Jelas ya? Kemudian catatan, wajib atas orang tua atau wali memerintahkan anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Makan, minum, cebok. Itu standar mumayyiz namanya. Mumayyiz itu artinya akalnya sudah mulai aktif, sudah mulai sempurna. Itu mumayyiz. Kalau diajak ngobrol nyambung, kanan kiri udah bisa bedain, itu mumayyiz itu namanya. Nah, kalau ada anak yang sudah tamyiz, namanya mumayyiz, maka orang tua wajib, walinya wajib memerintahkan sholat fardu setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat wajib. Subuh minimal kasih tahu, minimal nyuruh. Tapi kan dia belum wajib. Kalau dia nggak sholat, paham ya Pak ya? Kalau dia nggak sholat, kita orang tua udah nyuruh, maka nggak dosa. Kitanya nggak dosa. Kalau dia mah belum balik. Jelas. Sekarang berarti kurang lebih anak kelas 1 SD lah, 2 SD apalagi, itu wajib setiap sholat wajib kasih tahu, wajib Pak. Tapi kalau seandainya nggak sholat, gara-gara nggak dikasih tahu atau nggak diperintah, walinya yang dosa. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Suruh perintahkan anak-anak kalian sholat ketika umur 7. 7 itu bukan patokan. Kata ulama fikih, 7 itu kalau sudah mumayyiz. Kalau 7 tahun tapi maaf ada kekurangan dalam akalnya, maka juga belum wajib diperintah gitu. Kita walinya tuh nggak wajib memerintahkan. Nah, wali di sini pokoknya pengurusnya tinggal sama kakeknya, neneknya yang wajib ngasih tahu. Tinggal sama di pesantren, ustadznya, kepala pesantrennya wajib ngasih tahu, ustadznya wajib ngasih tahu. Gitu maksudnya wali itu Pak ya. Jadi intinya orang yang mengasuh anak ketika dia sudah mumayyiz wajib untuk memerintahkan sholat. Masalah dia sholat atau enggak itu tidak berdosa karena memang belum balik. Yang jadi masalah kita udah merintahkan, dan tentu Pak yang namanya merintahkan nggak mungkin nyuruh doang, pasti contohin, pasti ngajarin maksudnya. Sholat sono, sholat tuh apa mah? Ya sholat, nggak bisa kan? Mau nggak mau pasti ngajarin. Nah, jadi perintah Nabi bahwa kita orang tua suruh memerintahkan sholat, masuk di dalamnya ngajarin sholat. Nah, kalau bisa mah wudu, perkara yang basic Pak, agama, wudu, sholat, baca huruf hijaiyah. Kalau bisa orang tua yang ngajarin. Jangan karena udah yang penting udah di TPA-in, yang penting udah masuk SD Islam atau TK Islam, terus orang tuanya nggak pernah ngajarin. Nah, ini kita ingin agar kita yang ngajarin, biar dia sepanjang hidupnya beramal kita dapat tambahan pahala. Karena basic ini, kalau sholat setiap sepanjang hidup dia akan sholat, wudu sepanjang hidup dia akan wudu, maka bapak dapat terus itu. Paham ya Pak ya? Pahalanya dari anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kalau bisa begitu tambah ya. Nah, jadi ini wajib 7 tahun yang sudah mumayyiz. Nah, dan wajib mukul. Mukul juga wajib. Setelah umur 10. Itu tadi kalau sudah mumayyiz. Kalau memang akalnya sudah ini. Wajib karena perintah Nabi wadribu 'alaiha. Mukul itu wajib, tapi bukan pakai samurai, Pak. Jelas ini kan mukulnya.
Mukulnya harus ketentuan sama seperti ayat Quran, suami boleh memukul istri, wadribuhunna. Boleh suami memang memukul istri, setelah fa'iduhunna wadribuhunna, setelah dinasihatin enggak juga masuk ngefek, boleh dipukul, tapi ketentuannya mukulnya gimana? Enggak cuman zohir Quran boleh mukul, akhirnya istri jebret begitu misalnya. Ini perintah Quran ini perintah Allah ini. Enggak. Ada tafsirnya, ada hadisnya. Nabi bilang idza daratum fala tadribul wajha. Kalau kalian mau mukul pun jangan mukul muka. Kemudian tidak boleh mematahkan tulang. Tidak boleh mengeluarkan darah. Tidak boleh membuat cacat atau bekas. Enggak boleh bengep biru-biru, enggak boleh, Pak, enggak boleh. Haram itu tetap, dosa tetap. Ini kan perintah Allah. Mana ini bukan seperti Nabi Ismail, Pak, digorok sekalian. Enggak. Ini jelas ini, Pak, ya. Pukulan yang ghairu mubarrih, tidak melukai, tidak mematahkan tulang, tidak membuat bekas. Terus pakai apa mukulnya? Pakai duit, Pak. Itu pukulan ampuh itu. Jadi kalau seandainya anak itu nggak sholat, wajib mukul intinya. Tapi pukulan yang kayak tadi, yang tidak bukan di daerah vital, enggak. Pukulan mendidik, bukan pukulan menghukum. Pukulan mendidik, ya Pak ya. Nah, kalau bisa itu ancaman saja. Terus, yang tadi ini yang nomor 2, nomor 3 itu sudah saya jelaskan. Sekarang masuk ke syarat sah. Kalau terpenuhi semuanya, sholatnya baru sah. Ada salah satu dari syarat ini nggak terpenuhi, sholatnya nggak sah. Penting sekali ini, penting sekali. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu. Titik situ dulu atau koma. Intinya sholat harus tahu waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Pokoknya sholat itu kewajiban yang udah ada waktunya. Setelah pulang dari Isra wal Miraj, Nabi SAW diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kapan waktunya. Jadi ketika subuh itu belum sholat. Subuhnya kan pulangnya kan sebelum subuh. Subuhnya itu belum sholat karena belum sempurna perintah tata caranya. Zuhurnya baru malaikat Jibril datang di awal waktu. Asarnya datang lagi, maghribnya datang lagi, isyanya datang lagi. Ini waktu-waktu sholatnya nih. Subuhnya datang lagi. Hari berikutnya datang waktu zuhur di akhir. Akhir waktu zuhur datang. Akhir waktu asar datang. Akhir waktu maghrib datang. Akhir waktu isya datang. Subuh, akhir waktu subuh datang. Jadi tadi hari pertama datangnya awal. Hari kedua akhir. Baru Sayyidina Jibril, malaikat Jibril bilang, as-salatu ma bainahuma. Wahai Rasul, sholat itu antara waktu yang kemarin saya datang sama yang sekarang. Nah, jadi mudah gitu. Awal akhir itu ada ketentuan waktunya. Nabi ancam hati-hati. Man jama'a sholataini min ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kabair. Siapa yang menggabungkan dua sholat tanpa uzur, jamak subuh sama zuhur. Mana ada ini kan? Kesiangan itu mah. Ini yang menggabungkan dua sholat tanpa uzur, dia sudah melakukan salah satu dosa besar. Hati-hati sekali Pak ya. Jadi nggak sembarangan. Kalau itu yang sholat, itu yang qadha. Gimana yang nggak sama sekali sholat? Nah, dan perintah sholat ini Pak, ini mengikat. Nggak ngelihat apakah dia udah tutup aurat apa enggak, apakah dia pencuri, apakah dia orang soleh, kiainya, santrinya, atau pejabatnya, rakyatnya. Kewajiban sholat mah wajib. Tapi saya sholat tapi masih mencuri, ya tetap aja wajib. Bukan berarti kewajibannya jadi hilang. Saya sholat tapi belum tutup aurat, belum pakai kerudung, ya tetap aja wajib, nggak ada bedanya. Mau udah pakai kerudung atau nggak pakai kerudung, sholat mah tetap. Ini kadang-kadang ini. Nah, bagi saudara-saudara kita, mungkin ini ada yang dengar ataupun ada yang nanti memanfaatkan apa yang kajian kita ini. Saudara-saudara kita yang dulu pernah meninggalkan sholat, ini wajib dibayar. Cara taubatnya hanya dengan membayarnya. Ikut 4 mazhab begitu. Sekali lagi saya tekankan ya, ikut 4 mazhab sebegitu. Saya dulu waktu masih muda zaman jahiliyah nggak pernah sholat. Nggak apa-apa.
Sekarang udah nggak zaman jahiliyah lagi kan? Gitu maksudnya. Kalau zaman sahabat gitu lebih kan. Maka sekarang lah waktunya sholatnya qadha. Udah bayar sholatnya, terus berapa lama? Nggak tahu udah berapa lama. Selama hati masih merasa ada utang sholat, terus sholat. Selama masih ada utang sholat, hati kayaknya masih ada, terus sholat lagi, sholat. Nah biar gampang, ya memang nggak terus-terusan sholat, enggak, semampunya. Subuh 2 kali, zuhur 2 kali, nanti asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Melakukan seperti itu setiap hari sampai sebulan, berarti sudah 1 bulan qadha. Jadi nggak bisa cukup dengan sholat taubat aja, enggak. Justru cara taubat, mana mungkin gini Pak, ini Bapak punya utang, contoh ya, Bapak punya utang, wajib dibayar, tapi Bapak nggak bayar, sedekah aja, sedekah gimana? Ya nggak bisa tuh ngarang. Kalau misalnya hutangnya wajib, nggak mana bisa dipakai buat sedekah? Atau ngasih hadiah aja terus utangnya lunas? Bapak punya utang 10 juta, saya ngasih ini aja kue, ini ada hadiah buat Bapak. Kira-kira lunas gak 10 jutanya? Ya enggak lah, mana mau orang seperti itu. Fadainullahi ahaqqu an yuqdha, kata Nabi. Maka hutang kepada Allah lebih layak dan lebih patut untuk kita bayar. Nah, maka ulama fikih katakan tidak perlu sholat sunnah. Pokoknya semua sholat sunnah ganti dengan wajib. Saya tapi biasa tahajud, nggak boleh tahajud dulu, sholat fardu aja, pahalanya lebih gede daripada tahajud Bapak. Di waktu tahajud ganti sholat, terserah. Mau sholat zuhur di waktu tahajud boleh. Qadha itu tidak mengikat waktu. Bapak mau qadha ada waktu senggang nih antara maghrib isya. Kalau sholat awabin 20 rakaat, tapi sunnah, nggak tergugurkan kewajiban kita. Seperti tadi orang ngasih hadiah, sedekah sebanyak apapun, kalau nggak bayar utang, ya tetap aja utangnya tetap ada. Nah, jadi daripada dipakai waktunya atau tenaganya buat sholat 20 rakaat sunnah atau tarawih, ganti dengan sholat wajib. Misalnya subuh 20 kali, subuh 10 kali, kan 20 rakaat juga. Nah, tertutuplah 10 subuh sudah. Begitu caranya, Pak ya. Nah, nanti begitu juga. Lantas gimana sholat Idul Fitri? Ganti aja sholat subuh, nggak masalah. Bapak nggak usah cerita-cerita, nggak usah pakai kunut. Sholat Idul Fitri kok angkat tangan? Ya ketahuan berarti ini kan. Nggak usah. Kunutnya sembunyi-sembunyi aja begini, nggak usah baca kunut pun sah sholatnya. Kalau nggak baca kunut pun sholat subuh tetap sah. Jelas ya Pak ya? Imamnya sholat Idul Fitri, kitanya sholat subuh. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi imamnya takbir yang 7, Bapak nggak usah ngikut. Mana ada sholat subuh 7 kali takbir, ya batal. Paham ya Pak? Jelas ini ya. Nah, jadi qadha itu nggak serumit yang kita bayangkan, nggak terikat waktu. Bahkan di waktu-waktu haram pun boleh. Habis asar, boleh sholat nggak? Mestinya kan nggak boleh. Tapi untuk qadha wajib boleh. Ya jelas ini Pak ya. Jadi nggak semua sholat tuh nggak boleh di waktu habis subuh misalnya. Daripada wiridan lama-lama, udah saya sholat aja dah. Qadha 17 rakaat, 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 langsung. Tersempurna. Boleh habis subuh juga boleh. Jelas ya Pak ya. Nah, ini jadi begitu. Jadi nanti untuk menunaikan qadha sholat kita, caranya seperti itu. Sampai kapan? Sampai hati kita tenang, rasa-rasa prasangka kuat kita sudah tertutup. Qadha sholat kita yang lama udah tertutup, baru kita sholat sunnah. Jadi jangan hanya mengandalkan sholat taubat. Enak kali, udah 10 tahun kita yang sholat, terus dia hanya sholat taubat terus terpenuhi. La ilaha illallah. Kalau gitu udah ntar aja lah kita sholat ya dah. Umur 67 kalau sampai itu juga 64 tahun 70 udah sholat taubat, nangis ke Allah. Enggak, utang tetap utang. Mau nangisan lebaran kayak apa? Sallallahu alaihi wasallam, maafin ya luar lahir batin. Iya, tapi utang tetap enggak lunas. Enak aja lebaran tapi tetap utang mah utang. Nah, gitu lebih kurang Pak ya. Ini gambaran sederhananya seperti itu. Jadi ini kita jaga. Nah, satu syarat sah itu adalah mengetahui masuknya waktu. Nggak bisa begini. Ini udah masuk waktu belum ya? Kira-kira ini ya.
Kayaknya udah sholat aja lah, bismillah aja lah. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Kalau ada orang yang kira-kiranya begitu, nggak pakai dasar, kira-kira nggak pakai dasar, itu bukan ijtihad namanya, itu ngasal. Kira-kira nggak pakai, kira-kira udah masuk waktu kayaknya. Dasarnya apa bisa kayaknya? Ya feeling aja, nggak bisa. Feeling begini ceritanya nggak bisa pakai feeling ini. Terus Bapak sholat. Kalaulah masuk waktu sholat memang sudah masuk, memang tepat dalam sholat, sholatnya nggak sah. Karena kita sholat dalam atas dasar yang lemah, nggak tahu waktu sama sekali. Maka walaupun benar, nggak sah. Apalagi nggak benar, ya dia tetap wajib qadha. Jelas ya Pak ya? Nah ini penting sekali. Jadi sholatnya harus tahu waktu. Sekarang ada aplikasi, sekarang bisa dengar azan, alhamdulillah. Makanya azan yang kencang, jangan azan pelan-pelan. Itu contohnya apa maksudnya ini kan? Jadi maksudnya biar orang ngerti kayak gitu kan, biar ngerti, paham. Terus yang kedua, saya cepat aja yang kedua. Menghadap kiblat. Yang pertama masuk waktu tadi harus yakin atau minimal punya prasangka kuat waktu sudah masuk. Yang kedua ngadap ke Ka'bah. Kiblat kita ya Ka'bah. Nah ini beda-beda Pak. Untuk orang yang sholat, orang yang melihat Ka'bah langsung, seperti orang yang haji ataupun umroh, lihat Ka'bah langsung, maka kita diwajibkan menghadap bangunannya, fisik bangunan Ka'bah itunya. Tapi kalau kayak kita di sini yang nggak ngelihat Ka'bah secara langsung, maka hanya fawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hanya syatr, arahnya aja. Nggak wajib tepat bangunannya, repot Pak kalau tepat bangunannya. Arahnya aja. Ka'bah ke sana. Tapi kan kita nggak bisa memastikan ini ke sana dikit, ya nggak apa-apa. Ke kanan dikit, ke kiri dikit, nggak masalah. Jadi kadang-kadang ada sebahagian yang kiblatnya miring sendiri. Ini bangunannya lurus, imamnya miring. Lebih parah, imamnya doang lagi yang miring. Makmumnya mah tetap lurus, imamnya dimiringin. Nggak tahu saya ini gini. Kalau agak ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, toh juga sama-sama nggak ngelihat Ka'bahnya, nggak masalah. Karena memang yang diwajibkan hanya syatrul Masjidil Haram, arahnya aja. Jelas ya Pak ya? Kecuali udah beda arah. Ka'bah ke sono, kita ngadep ke sono, nah ini jelas. Itu miring orangnya emang. Itu mah ya, itu jelas gak sah. Nah, untuk menentukan Ka'bah ini juga sama seperti waktu, harus pakai ijtihad, harus ada dasarnya. Jadi nggak bisa pakai menerawang loh. Kayaknya Ka'bah nggak bisa. Ini nggak pakai ilmu menerawang Pak, pakainya ilmu zohir. Lihat arah angin, lihat matahari. Ini contohnya, pakai aplikasi, nanya sama orang tempatan, lihat masjid sekitar. Itu namanya ijtihad, mengusahakan untuk mengetahui Ka'bah, kiblat. Kalau seandainya udah ijtihad, misalnya di hutan, lihat angin, kayaknya ke sono. Salat, Allahu Akbar. Di tengah-tengah salat ada orang ngasih tahu, Pak, kiblatnya ke sono. Boleh nggak langsung muter? Boleh. Dan itu nggak batal. Nggak batal. Karena satu tadi dengan ijtihad, satu dengan, jadi ijtihad itu berubah. Tapi ini ijtihad juga, kecuali kalau pasti salah baru batal. Kalau yang ini ijtihad pas rakaat kedua kayaknya keliru dah. Sana kayaknya soalnya anginnya sana. Akhirnya balik ke sana. Rakaat ketiga ganti lagi. Muter akhirnya. Tapi sholat kayak gini sah dalam fikih karena ijtihad semua. Beda halnya setelah sholat ada orang ngasih tahu, Pak, salah kiblat. Yakin pasti salah. Kalau yang tadi semuanya kemungkinan salah, kemungkinan benar. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau yakin salah, sholatnya wajib diulang. Sholat yang tadi jadi sholat sunnah. Tenang aja Pak, Allah mah tahu sendiri pahalanya. Jadi nggak usah rugi ini jadinya, nggak ada. Kalau dengan Allah nggak ada ruginya. Jelas ya Pak ya? Terus kemudian ngadap kiblat ini beda-beda. Untuk orang yang sholat berdiri, menghadap kiblatnya dada. Jadi misal kalau ada orang sholat, kepalanya nengok-nengok, Allahu Akbar, mobil baru soalnya, jadi dilihatin terus. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah nggak Pak? Enggak berani jawab. Sholatnya sah nggak Pak? Secara fikih sah, tapi kurang ajar Pak. Jelasin ya. Secara fikih sah, gugurkan kewajiban iya, tapi Allah marah.
Kalau dalam hadis qudsi itu ila man taltafit ila ilahin ghairi, kamu punya Tuhan lain. Begitu Allah, cemburu Allah. Ketika orang sholat nengok-nengok, kita nengok kemana? Kali kamu punya Tuhan yang lain memang. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi itu. Nah, jadi hukumnya makruh untuk menengok-nengok itu hukumnya kecuali kalau ada perkara yang mendesak, ya. Nah, tapi yang mau dibahas di sini adalah menghadapkan muka ke selain kiblat tidak batal karena patokannya dada. Beda halnya mukanya ke kiblat, dadanya ke samping gini. Nah, ini lagi kan. Yang kayak gini baru nggak sah karena patokannya dada. Jelas ya. Walaupun dalam Al-Quran fawali wajhaka suruh mengarahkan wajah, tapi wajah di sana itu zat. Ini bisa kan injury time? Oh, enggak, tawakupan kan Pak, kan Ramadan nggak ada kan? Ya, jadi kalau di Al-Quran itu adalah muka, tapi yang dimaksud wajah di sana bukan wajah, tapi zat diri. Nah, sedangkan diri itu dada yang paling utama menghadap itu dada. Makanya dadanya nggak boleh misalnya penuh. Hati-hati ini dadanya, softnya penuh sampai miring, nggak sah ini nanti. Sama juga kalau orang salam, assalamualaikum. Nah, dadanya udah nengok, padahal mimnya belum sempurna, dia udah nengok. Ini nggak sah sholatnya. Karena sempurna, batal. Karena dia harus dari awal takbir sampai salam yang pertama harus menghadap kiblat. Ketika assalamualaikum, sambil ini nih sambil senam, ini nggak sah. Makanya harus assalamualaikum. Kalau mau juga nengok sampai full, ya warahmatullahnya. Yang begini tuh warahmatullah itu udah aman lah paling tidak, walaupun tidak sesuai sunnah. Sunnahnya warahmatullah hanya kepala aja, enggak juga sampai dadanya nih nyari yang masbuk liatin ini kan kadang-kadang kita. Terus berikutnya kalau orang sholat duduk patokannya juga dada. Kalau orang sholat tidur dada ya Pak ya, bukan muka. Kalau orang sholat tidur miring patokannya dada dan muka. Jadi sini boleh miring ke kanan lebih afdal, boleh miring ke kiri. Yang penting sana ngarah ke kiblat. Ya jelas ya Pak ya. Kalau orang sholatnya tidur terlentang, maka patokannya dua, muka dan telapak kaki. Maka telapak kakinya nggak boleh begini. Iya ke kiblat benar. Telapak kakinya harus kiblat dan kita harus ngasih bantalan atau senderan. Jadi mukanya tetap ngadep kiblat, bukan ngadep ke atas. Kalau ngadep ke atas nggak sah sholatnya. Harus diganjel benar, dikasih bantalan. Kakinya begini, nggak boleh dilipat gini ya. Kiblat, benar. Kakinya ke arah kiblat. Itu kalau orang sholat tidur terlentang. Jadi pastikan ini. Nah, saya mau kasih tahu mungkin ilmu ini belum jarang diajarin. Apa bedanya orang sholat tidur miring sama tidur terlentang? Toh sama-sama tidur. Kenapa orang nggak bisa sholat tidur miring baru tidur terlentang? Karena orang tidur miring wajib ruku dalam keadaan duduk. Saya kasih praktekin ya. Nah gini ya. Ini Pak, Bapak misalnya sakit duduk nggak kuat, kan tidur miring. Pertama kan, tidur miring begini Pak. Itu ketika takbir Allah, ini nggak usah takbir gini nggak jadi masalah, tidur begini kan. Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surah. Ketika mau ruku, duduk Pak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya seperti biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru nanti tidur lagi miring. Nah ini yang membedakan tidur miring dan tidur terlentang. Jadi orang gak mampu tidur miring, baru tidur terlentang. Apa bedanya? Kan sama-sama tidur. Kalau orang bisa tidur miring, tidur terlentang, dia bisa tidur miring. Mestinya, misal pusing sekali, misal pusing banget ini. Kan dia akhirnya tiduran kan? Tidur miring dulu, tidur terlentang. Tidur miring, dia tuh derajat urutan. Habis berdiri nggak bisa bungkuk dulu. Bungkuk nggak bisa duduk nggak bisa tidur miring nggak bisa tidur terlentang. Nah, yang membedakan antara tidur terlentang dan tidur miring adalah ruku dan sujudnya. Jadi orang kayak Bapak nih sehat sekarang.
Sholat sunnah boleh tidur miring, tapi palanya seperempat. Nggak bener ini. Kata Nabi palanya seperempat. Kalau orang kita mampu sekarang mau sholat sunat duduk, boleh nggak? Boleh, palanya setengah. Kalau tidur miring, palanya setengahnya lagi, berarti seperempat. Nah gimana caranya? Kayak tadi, bukan tidur terus sampai tahiyat, enggak. Tidur miring, bangun duduk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sujud seperti biasa. Nanti pas berdiri tidur lagi, pas tahiyat baru tidur miring. Itu yang membedakan antara tidur miring dan tidur terlentang. Ini mungkin jarang sekali dibahas ya. Nggak perlu. Nah kalau terlentang nggak perlu bangun. Itu bedanya. Yang gini ya, jangan gerak tangannya. Tangannya sunnah, takbir tangan ngangkat itu sunnah. Kalau enggak pun enggak masalah, gitu ya. Terus ketika tidur terlentang, kan ngadepnya tadi muka dan telapak kaki ya. Nah ketika ruku, nah rukunya pertama ruku dan sujudnya pakai kepala dulu, jangan langsung pakai mata. Kalau masih bisa pakai kepala nunduk, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manggut aja. Kalau nggak bisa banget, baru mata, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tidur aja kan. Jadi intinya nunduk isyarat untuk sujud lebih rendah dari isyarat untuk ruku. Nah isyarat itu dengan kepala satu, nggak mampu baru isyarat mata. Nggak mampu juga baru dalam hati, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah hati aja kayak orang sholat. Nggak ada yang dibaca, nggak ada yang digerak. Dalam hati bayangin sholat, menggugurkan kewajiban. Nah ini penting ini Pak ya. Terus kemudian suci dari hadas kecil, maksudnya ada wudhu. Suci dari hadas besar, mandi junub, mandi haid, ini penting sudah kita bahas. Suci dari najis pun juga sudah kita bahas tentang najis ya, pada baju, pada badan dan pada tempat. Kemudian nutup aurat. Nah ini dia. Nutup aurat Pak, nutup aurat itu kalau laki-laki antara pusar sampai lutut, tapi enggak kalau bapak sholatnya pakai sarung doang. Iya sih nutup aurat, tapi atasnya kebuka. Ini makruh hukumnya, ya. Apalagi tuh, kalau sopan lebih nggak sopan lagi tuh, kurang ajar malah bukan sopan lagi Pak ini kan. Antara pusar sampai lutut ketutup dengan sesuatu yang menutup warna kulit. Kalau dalam fikih yang paling inti itu warna kulitnya. Kehalang warna kulitnya, nggak transparan, cukup. Walaupun ngebentuk, ketat banget misalnya. Ya dosa sama dosa karena ketatnya itu, pakai pakaian yang bisa menimbulkan syahwat. Cuma kalau udah ketutup warna kulitnya, maka dia sah. Dan harus dengan sesuatu yang bisa dianggap pakaian. Daun bisa dianggap pakaian, kain bisa dianggap pakaian. Kalau tanah liat, misalnya tempel-tempel Pak, tanah liat misalnya. Ataupun sholatnya dalam air keruh, bugil, masuk dalam air keruh, Allahu Akbar. Sholat jenazah, jadi nggak perlu ruku, nggak perlu sujud, Pak. Iya, sholat gaib kan nggak perlu ruku, nggak perlu sujud. Boleh nggak? Sah nggak? Nggak dong, karena air tidak bisa dianggap pakaian. Sholat gelap, matiin semua lampu, listrik semua padamin, bugil. Sampai dia sendiri nggak bisa ngelihat dirinya. Sah apa nggak? Nggak bisa, karena gelap bukan pakaian. Nggak bisa dikatakan nutup aurat. Jelas ya kira-kira ya Pak ya. Kemudian yang keenam, oh ya penting, perempuan ini nih aurat nih Pak, nih hati-hati nih Pak. Kalau lagi Allah ini yang kebuka, batal. Rambutnya ini ubun-ubunnya sedikit, batal. Banyak ini perempuan ini. Laki-laki sininya nih, parah ini Pak. Pakai Bapak nggak tahu lah celana adeknya, celana anaknya dipakai juga. Pas lagi ruku udah merisaukan kita yang di belakang kan. Aduh. Ketika sujud la ilaha illallah ini kan. Ini ya itu yang kita bilang tadi, merasa sudah sholat padahal nggak ada nilainya. Jadi udah ngerasa yang penting saya sholat, ya cuman sholatnya gitu. Jadi ini nggak sah ini. Kalau ada Nabi mah udah dipukul kali itu. Ngelihat kayak gitu kebuka kayak gini auratnya ini kan Pak ya. Tadi urusan tumak ninah aja suruh Nabi ngulang-ngulang, apalagi kebuka aurat. Allahu Akbar ini kan. Terus kemudian yang keenam, mengetahui sholat mana yang wajib, ini insya Allah tahu. Yang ketujuh, nah ini penting juga, tidak meyakini salah satu rukun sebagai sunnah. Pak, Fatihah wajib apa sunnah? Sunnah. Nah nggak sah berarti sholatnya. Meyakini yang wajib kok diakini sunnah, nggak bisa. Udahnya lama salah lagi ini kan.
Tapi kalau meyakini yang sunnah sebagai wajib, bagus, boleh. Ngangkat tangan sunnah wajib, sunnah, tapi kita nganggapnya wajib, boleh. Ya, tapi takbiratul ihramnya wajib, bukan sunnah. Jadi makanya nanti pertemuan berikutnya rukun-rukun ini penting sekali diketahui mana yang wajib dalam sholat. Cukup Pak ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nggak ada, cukup. Ada yang tanya, mau tanya apa enggak? Oh iya, ya silakan Pak. Berkaitan dengan tadi yang jamaah dan Ya, jamaah itu kan berpasang, karena ada jamaah takhir sama takdim. betul. Kalau jamaah untuk jamaah itu zuhur sama asar berpasangannya. Ya, Bisa takdim, bisa takhir, bisa qasar. betul. Kalau maghrib dan isya kan pasangannya satu ganjil satu genap. Ya. Ini yang ganjil ini tetap 3 atau 2? Tetap 3. Oh, pertanyaan Bapak kosornya? Iya qasornya. Ya, kosornya nggak bisa. Jadi 1,5 ya lebih parah lagi kan? Nggak bisa. Ya tetap di 3. 3, 2, benar. Isya boleh 2. Bisa di. Nah, yang kedua ini Subuh ada kosornya nggak subuh? Jadi 1 itu mah jadinya jadi witir. tadi yang dari qasornya zuhur, Asar, isya. Maghrib nggak bisa dikosor, di jamak bisa. terus ini mengenai sholat bagi orang tua Ya. sudah meninggal. Nah, tadi saya bilang fidyah tuh ya. Nah, ini fidyah kan atau kita gantikan sholat kodonya? Hmm. Tadi fidyah nggak ada tuh. Hmm. Nah, cara menggantinya gimana? Orang tua yang Fidyah tahu lah. boleh apa salat? Nah, Ini mau dibahas sekarang, Pak? Ya sedikit. Intinya begini, intinya Pak, dalam mazhab Syafi'i tidak ada yang namanya fidyah sholat tuh nggak ada, fidyah puasa tuh ada, fidyah sholat nggak ada, dan ini beda jenis ibadah, maka nggak bisa dikias. Kalau kias tuh harus sama antara makis dengan makis alaih kalau bahasa usul fikih ya. Nah sehingga mazhab Hanafi saja membolehkan ada fidyah sholat. Nah jadi kita yang ngikutin di sini beras itu mazhab Hanafi, itu bukan mazhab Syafi'i. Ya, terus yang kedua untuk menggantikan, nah, lebih baik justru menggantikan. Kita ini sholat pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Sholat qadha pahalanya dihadiahkan kepada, sejatinya Pak, sejatinya hakikatnya menggantikan sholat wajib dari orang tua atau yang sudah meninggal itu tidak ada sama sekali. Fidyah nggak ada, kewajiban fidyah nggak ada, kewajiban menggantikan qadha pun nggak ada. Sejatinya begitu. Cuma di antara mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ada ulama Syafi'iyah yang membolehkan, bukan mewajibkan, membolehkan sholat qadha untuk keluarga yang sudah meninggal. Sebenarnya itu sholat fardu kita, hadiahnya dihadiahkan kepada mayit, itu hadiah pahala. Hadiah pahala kita hadiahkan kepada mayit. Sebenarnya begitu. Itu fidyah ya. Fidyah juga. Fidyah bukan tadi, fidyah tadi nggak ada. Jadi menggantikan sholat. Jadi kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, kemudian kita bilang ke Allah, ya Allah saya hadiahkan pahala sholat saya ini. Selain kewajiban kita ya, yaitu jadi sholat subuh 2 kali gitu maksudnya. Sholat zuhur 2 kali. Atau dalam satu waktu kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian kita doa agar pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Gitu caranya. Sebenarnya begitu. Tunggu sebentar Pak, sebentar. sholat yang tadi dimaksud oleh Ustaz, kita tidak melakukan sholat spesial qadha untuk Enggak. orang tua yang, Nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban, nggak ada. tapi sholat wajib yang kita lakukan Pahalanya. Pahalanya. pahalanya Betul. Iya, benar. Betul, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beser ya. Iya. Iya betul. Oh, alasan itu jadi nggak sholat teman bapak. Ya, jadi kita ini sangat perlu sekali dengan sholat karena sholat pertolongan Allah. Justru orang sakit lebih perlu sholat daripada orang sehat.
Kalau dibanding-bandingin ya, karena kan perlu sembuh kan, sembuh yang punya Allah. Nah, maka gimana orang sakit kok malah nggak sholat, kan malah kebalik logikanya. Nah, terus kalau orang yang beser, dia punya tata cara khusus. Setiap masuk waktu sholat, dia istinja, satu. Yang kedua, wajib ulang wudhunya. Wudhu ya, setiap masuk waktu sholat nih, istinja, istinja, pakai pempes, wudhu, langsung sholat. Nah, orang yang kayak gini, nanti selama sholat netes, sholatnya sah. Sholatnya nggak masalah, sholatnya nggak wajib diulang juga. Kalau dia sembuh nggak wajib diulang. Nah tadi udah, karena dia sudah melakukan yang dia mampu. Tadi caranya, tapi harus pakai pempas atau pakai pembalut, apalah pokoknya ditambal selama sholat itu. Jadi keluar tetes nggak masalah. Jelas ya Pak ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.